플레이오프는 갈 수 있다 생각하고 있고, 지금도 그 목표는 항상 갖고 있고, 언제든지 우리는 최소한의 3, 4위전을 가서. Semua tak menyangka, mentang-mentang banyak duit, Bahrain nekat lakukan hal curang dan tidak fair play secara terang-terangan. Begini faktanya. Semua tak menyangka, mentang-mentang banyak duit, Bahrain nekat lakukan hal curang dan tidak fair play secara terang-terangan. Wah, ini luar biasa nih Bahrain ya. Ya, seenaknya mereka aja. Kita datang ke mereka bermain di mana-mana sana di stadion utama mereka, tapi mereka ingin datang ke sini hanya dengan alasan keamanan. Nah, inilah yang membuat saya kecewa. Ya, kenapa harus dipindahkan venue-nya? Emangnya Indonesia lagi dalam keadaan perang? Kan enggak. Aku katakan bukan tak mungkin bisa dikabulkan. Menurut netizen, kenapa? Karena di dalam tubuh AFC, mereka mempunyai orang ataupun ikatan yang nggak bisa dilepaskan. Siapa itu? Presiden AFC itu sendiri. Lalu apa tanggapan dari PSSI mengenai surat Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau ke AFC dan FIFA agar pertandingan Indonesia kontra Bahrain Maret mendatang tidak digelar di Indonesia? Semua tak menyangka, mentang-mentang banyak duit, Bahrain nekat lakukan hal curang dan tidak fair play secara terang-terangan. Dengan cara memerintahkan AFC dan FIFA untuk membatalkan venue pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Indonesia. Dengan terang-terangan PSSI-nya Bahrain menyuruh FIFA dan AFC membatalkan venue laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Jakarta. Dengan dalih alasan keamanan para pemainnya. Sungguh ini kecurangan sangat nyata teman-teman. Mereka rela melakukan cara kotor ini demi lolos ke Piala Dunia. Ketum PSSI Erick Thohir harus bertindak cepat, tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Heboh, Bahrain takut hadapi Indonesia? Minta pindah venue gara-gara netizen. Ini sangat mengerikan. Media luar turut mengutuk dan menyoroti kontroversi panas antara Bahrain dan Timnas Indonesia setelah Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, secara mengejutkan mengajukan permintaan pindah venue untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan utamanya, ulah mengerikan, netizen Indonesia yang dianggap mengancam keselamatan mereka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, sebenarnya apa yang dimau Bahrain? Mereka sudah merampok poin kita kemarin. Sekarang dengan lantang menginginkan venue pertandingan diadakan di tempat netral. Dengan alasan keamanan. Jelas ini sebuah kerugian bagi kita. Jika FIFA mengabulkannya permintaan Bahrain. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. BFA mengumumkan keputusan mengejutkan ini melalui pernyataan resmi di Instagram pada Rabu malam, menyebut bahwa serangan netizen yang membabi buta terkait hasil imbang kontroversial 2-2 di Rifa adalah penyebabnya. Keputusan wasit yang melanjutkan pertandingan hingga menit ke-99 membuat amarah pendukung Indonesia meluap dan membanjiri akun media sosial BFA dengan komentar pedas. Takut dengan netizen Indonesia, Bahrain minta main di tempat netral. Tak hanya Indonesia, media Asia Tenggara pun ikut mengomentari polemik ini. Bongda 24H, media Vietnam, bahkan menyindir dengan tajuk, Timnas Bahrain takut bermain di Indonesia. Di sisi lain, media Malaysia, Stadium Astro, menyoroti kekhawatiran BFA terhadap ancaman dunia maya yang dituduhkan netizen Indonesia. Apakah FIFA akan setuju? Jika iya, ini bisa jadi presiden berbahaya. Sampai sekarang, FIFA belum merespons permintaan Bahrain, tetapi beberapa pengamat menilai peluang dikabulkannya permintaan tersebut cukup kecil. Jika FIFA mengabulkannya, keputusan ini bisa menjadi presiden buruk bagi tim-tim lain di masa depan. Namun, akankah Indonesia tetap menjadi tuan rumah, atau Bahrain akan berhasil memindahkan pertandingan ke tempat netral? Laga yang dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 mendatang ini semakin penuh drama dan ketegangan. Lebih lanjut,
Tetap semangat, Timnas Indonesia. Jadikan setiap kritik dan tantangan sebagai bahan bakar untuk terus berjuang dan membuktikan bahwa kita adalah yang terbaik. Kalian membawa harapan jutaan pendukung di seluruh negeri, jadi bermainlah dengan hati dan kebanggaan. Raih kemenangan dengan kerja keras, disiplin, dan sportivitas tinggi. Garuda di dadamu, semangatmu tak akan pernah padam. Timnas Indonesia hancur lebur. Tak cukup kalah dari Cina, 2 pemain kunci malah dicoret dari laga lawan Jepang. Timnas Indonesia baru saja mengalami nasib sial bertubi-tubi usai kekalahan mengejutkan dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya kehilangan 3 poin, skuad Garuda juga dipastikan tampil pincang tanpa 2 pilar utamanya, Jai Itzes dan Ivar Jenner, saat melawan raksasa Asia, Jepang, pada 15 November 2024. Kekalahan dramatis 1-2 di Qingdao seakan menjadi tamparan keras bagi Indonesia, yang sebenarnya memasang target kemenangan melawan tim Cina yang sedang terpuruk dengan 4 kekalahan beruntun. Namun, bukan hanya hasil akhir yang membawa luka, melainkan juga 2 kartu kuning yang merugikan. Drama menegangkan di menit akhir, Jai Itzes kena kartu kuning yang mematikan. Di menit ke-98, tensi pertandingan memuncak saat Jai Itzes terlibat adu fisik dengan pemain Cina. Meski hanya dorongan kecil, insiden itu membuat Itzes harus menelan pil pahit berupa kartu kuning kedua di ajang kualifikasi. Hasilnya, Itzes dipastikan absen pada laga krusial melawan Jepang. Tak hanya Itzes, Ivar Jenner juga tersingkir. Masih belum cukup, Ivar Jenner juga menerima kartu kuning yang membuatnya harus duduk di bangku penonton saat Indonesia bertarung melawan Jepang. Tanpa kedua pemain ini, mampukah Indonesia menghadapi gempuran Jepang yang dikenal ganas? Siapa yang akan jadi pahlawan pengganti? Indonesia di ujung tanduk. Absennya Itzes dan Jenner membuka peluang bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Apakah Justin Hubner atau Elkan Bagot mampu menambal lubang besar di lini belakang? Di lini tengah, Nathan Choyaon dan Ricky Kambuaya siap menjadi penyelamat. Namun, bisakah mereka benar-benar menggantikan peran penting Itzes dan Jenner? Pertandingan melawan Jepang kini menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Mampukah skuad Garuda bangkit dari keterpurukan? Atau justru semakin tenggelam? Lebih lanjut, situasi ini jelas sangat merugikan bagi Timnas Indonesia. Kekalahan dari Cina bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengganggu momentum yang sudah terbangun di fase grup. Dengan performa Cina yang sedang buruk, harapan untuk meraih 3 poin memang tinggi. Namun, hasil akhir justru memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan, terutama dalam mengontrol emosi dan menghadapi situasi-situasi krusial di menit-menit akhir. Kehilangan Jai Itzes dan Ivar Jenner untuk laga melawan Jepang adalah pukulan telak. Kedua pemain ini memiliki peran yang signifikan dalam strategi Shin Tae-yong. Itzes kokoh di lini belakang, sementara Jenner memberikan stabilitas di lini tengah. Absennya mereka membuat Indonesia harus melakukan penyesuaian besar-besaran, yang tentu saja tidak mudah ketika menghadapi tim sekelas Jepang. Meskipun ada pemain lain seperti Justin Hubner, Elkan Bagot, atau Ricky Kambuaya yang bisa dicoba, mereka belum tentu bisa langsung menyamai kontribusi Itzes dan Jenner. Jepang adalah lawan yang sangat kuat, dan kelemahan sekecil apapun bisa dieksploitasi oleh mereka. Situasi ini menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia. Apakah mereka mampu menunjukkan mentalitas tangguh dan bermain solid meskipun dalam kondisi pincang? Jika mampu bangkit dan menunjukkan performa gemilang, ini akan menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia punya kedalaman skuad dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, jika tidak, ini bisa menjadi tanda bahwa persiapan dan pengelolaan tim masih butuh perbaikan signifikan. Untuk Timnas Indonesia, dari kekalahan, lahir kebangkitan. Garuda Muda, kekalahan bukan akhir dari perjalanan. Ini hanyalah sebuah ujian untuk mengukur seberapa kuat hati kalian, seberapa gigih kalian memperjuangkan mimpi membawa nama Indonesia di pentas dunia. Perjalanan ini panjang dan penuh rintangan, tapi justru di saat-saat sulit seperti inilah mental juara ditempa. Absennya Jai Itzes dan Ivar Jenner memang berat, tetapi kalian adalah tim yang terdiri dari 11 pejuang di lapangan dan jutaan dukungan di luar sana. Ketahuilah, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menemukan pahlawan baru. Siapa tahu, laga melawan Jepang akan melahirkan bintang baru yang selama ini tersembunyi? Ingat, tim hebat bukan hanya mereka yang selalu menang, tetapi mereka yang bangkit lebih kuat setelah jatuh. Ketika kalian melangkah ke lapangan, bawalah semangat Garuda, terbang tinggi, tak gentar oleh apapun, dan selalu siap menghadapi badai. Setiap tackle, setiap umpan, dan setiap tetes keringat kalian adalah doa untuk negeri ini.
Bermainlah dengan hati, fokus pada setiap peluang, dan buktikan bahwa Indonesia tak pernah menyerah. Lawan boleh kuat, tapi bersama-sama, kita lebih kuat. Kalian tidak pernah sendiri. Di belakang kalian ada seluruh bangsa Indonesia yang percaya dan siap mendukung. Jangan takut jatuh, karena dari kekalahan kita belajar cara terbang lebih tinggi. Buktikan bahwa Garuda selalu bangkit, kapanpun dan dimanapun. Timnas Indonesia kena rampok dan apes, Sintayong tak bisa gambarkan rasa pahitnya. Drama pahit harus dialami Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong mengungkapkan rasa getir yang sulit digambarkan setelah skuad Garuda hanya meraih hasil imbang melawan Bahrain dan tumbang di tangan Cina. Garuda terkapar di menit akhir, kita kena rampok. Dalam laga kontra Bahrain, Timnas Indonesia yang sempat unggul harus rela berbagi poin setelah gol kontroversial di menit ke-99. Sintayong tak segan menyebut timnya telah dirampok oleh keputusan wasit yang memicu keributan besar. Takluk dari Cina, Garuda sebenarnya mendominasi. Saat melawan Cina, skuad asuhan Sintayong menguasai pertandingan dengan 75% penguasaan bola, namun kurang beruntung dalam mencetak gol. Sang pelatih mengakui, kita seharusnya bisa menang 2-0. Kekalahan ini semakin membuat perasaan Shin campur aduk, mengingat performa apik anak asuhnya yang tidak berbuah manis. Kesalahan kecil, hasil besar. Sintayong soroti ketidakberuntungan Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini menyoroti kesalahan kecil yang membuat Indonesia kebobolan lebih dulu saat melawan Cina, menyulitkan perjuangan untuk membalikkan keadaan. Shin pun mengakui, meski para pemain tampak baik-baik saja, suasana hati mereka masih getir akibat hasil yang tak sesuai harapan. Sintayong benar-benar tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Setelah hasil ini, saya tak tahu harus bagaimana lagi menggambarkan perasaan saya, ujarnya getir. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia menunjukkan tantangan besar yang sering muncul dalam kualifikasi internasional. Meski tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan, hasil akhir tidak selalu mencerminkan performa di lapangan. Ketidakberuntungan dan keputusan kontroversial sangat mempengaruhi hasil, terutama ketika gol di menit-menit akhir melawan Bahrain mengubah jalannya pertandingan. Kontroversi mengenai tambahan waktu yang dianggap berlebihan juga memicu protes keras dari Sintayong, yang merasa timnya diperlakukan tidak adil. Selain itu, meski mendominasi dalam laga melawan Cina, masalah dalam penyelesaian akhir menjadi kendala utama. Timnas Indonesia tampak kesulitan memanfaatkan peluang untuk mencetak gol, sehingga dominasi penguasaan bola tidak berhasil dikonversi menjadi kemenangan. Kekalahan ini menunjukkan bahwa meski memiliki strategi dan semangat juang yang baik, detail-detail kecil seperti efektivitas di depan gawang dan kesalahan kecil dalam bertahan bisa berdampak besar pada hasil akhir. Perasaan getir Sintayong mencerminkan kekecewaan mendalam, bukan hanya karena hasil buruk, tetapi juga karena kesan bahwa perjuangan timnya tidak mendapatkan apresiasi yang layak di lapangan. Ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, faktor non-teknis seperti keputusan wasit dan keberuntungan seringkali berperan besar, selain keterampilan dan strategi. Tetap semangat, Garuda! Setiap kekalahan adalah pelajaran berharga untuk bangkit lebih kuat. Jangan biarkan hasil yang mengecewakan meruntuhkan semangat juang. Terus berlatih, berjuang, dan percaya bahwa kemenangan besar menanti di depan. Bangkit dan tunjukkan bahwa Indonesia bisa. Krisis di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia tumbang di tangan Cina, peluang lolos mulai tipis. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia makin memanas, namun langkah Timnas Indonesia justru tersandung. Skuad Garuda terpuruk setelah hanya mampu mengemas 1 poin dan mengalami kekalahan pahit dari Cina. Kini, Jai Itzes dan kawan-kawan terdampar di peringkat kelima klasemen sementara. Apakah mimpi menuju Piala Dunia mulai memudar? Pelatih Sintayong tak menyerah, meyakini bahwa peluang untuk melaju ke putaran keempat masih terbuka lebar. Kekalahan dari Cina bukan akhir segalanya. Kami masih bisa masuk playoff, tegasnya dengan optimis. Tantangan berat sudah menanti bulan November mendatang, saat Indonesia harus berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang dan Arab Saudi. Mampukah skuad Garuda bangkit dan merebut kemenangan perdana, atau justru kembali terpuruk di hadapan lawan berat? Saat ini, Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Arab Saudi dan Bahrain. Sintayong punya misi besar, menahan imbang Jepang dan menumbangkan Arab Saudi untuk memperbaiki posisi. Bisakah Garuda terbang tinggi dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Jangan sampai terlewat momen krusial ini. Lebih lanjut,
Situasi yang dihadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang cukup menantang. Kekalahan dari Cina adalah momen sulit yang bisa berdampak besar pada mental dan kepercayaan diri para pemain. Meskipun begitu, pelatih Shin Tae-yong menunjukkan sikap optimis dan menekankan bahwa peluang untuk lolos masih ada. Ini menunjukkan bahwa ada harapan dan motivasi untuk bangkit dari situasi sulit. Di satu sisi, ada banyak tekanan menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi, yang tentu saja memiliki pengalaman dan kualitas lebih. Namun, jika timnas Indonesia dapat memanfaatkan pertandingan-pertandingan ini sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki performa, ada kemungkinan untuk meraih hasil positif. Kuncinya adalah mentalitas tim dan kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kekalahan. Jika para pemain dapat menjaga fokus dan bermain dengan semangat juang tinggi, peluang untuk mengamankan posisi yang lebih baik di klasemen tetap ada. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Arab Saudi dan Bahrain, setiap pertandingan ke depan akan sangat krusial. Hal ini memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk berjuang lebih keras demi mencapai impian ke Piala Dunia. Setiap perjalanan menuju sukses pasti diwarnai tantangan. Ingat, setiap kekalahan adalah pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Jangan biarkan satu kekalahan menghentikan langkahmu. Teruslah berjuang, jaga semangat, dan tunjukkan bahwa kamu mampu menghadapi segala rintangan. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mimpi itu masih hidup. Bersama, kita bisa! Arhan Kakak masuk daftar Next Generation 2024, bintang muda yang sedang bersinar. Dalam kabar mengejutkan yang membuat penggemar sepak bola di seluruh dunia bersemangat, Arhan Kakak, pemain muda asal Indonesia, telah dinyatakan sebagai salah satu dari 60 talenta muda terbaik dunia oleh The Guardian. Nama Kakak kini sejajar dengan bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, menambah catatan prestasi yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Terbang tinggi di Piala Dunia U17 2024, salah satu alasan utama mengapa nama Kakak melambung adalah performanya yang luar biasa di Piala Dunia U17 2024, di mana ia mencetak 2 gol krusial dan berperan sebagai ujung tombak timnas U17 Indonesia. Kakak tidak hanya membuktikan bahwa ia adalah penyerang yang berbahaya, tetapi juga menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Laporan The Guardian menyatakan bahwa Arhan Kakak memiliki masa depan yang cerah dalam dunia sepak bola. Dengan tinggi badan 1,88 meter, ia diprediksi dapat menjadi penyerang yang tajam dan mampu bersaing di level tertinggi. Namun, perjalanan Kakak masih panjang, dan ia harus terus berkembang bersama Persis Solo. Meski begitu, perhatian pun tertuju pada persaingan yang ada di timnas, di mana Kakak harus bersaing dengan Jens Raven untuk mendapatkan tempat di tim U20 Indonesia. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di tengah kekhawatiran, demikian ungkap laporan tersebut, menyoroti kebutuhan Kakak untuk meningkatkan kualitas permainannya, termasuk sentuhan pertama dan kesadaran di lapangan. Walaupun Kakak tidak berhasil lolos kualifikasi untuk Piala Asia U20 2025, harapan tetap ada bahwa ia akan bangkit dan membuktikan kapasitasnya. Kakak sendiri mengaku sangat bangga dan bersyukur bisa masuk dalam daftar bergengsi ini, terutama di usia muda. Sangat senang dan bangga karena bisa masuk ke dalam 60 talenta terbaik dunia ini, katanya kepada Bolasport.com. Dengan catatan 20 laga di tim senior Persis, Kakak menunjukkan dedikasi dan hasratnya untuk terus berkembang. Dia optimis akan masa depan yang cerah dan berkomitmen untuk terus berprestasi. Ini menjadi motivasi untuk saya bisa lebih baik, tambahnya. Jadi, siapkan diri Anda untuk mengikuti perjalanan menakjubkan Arhan Kakak, bintang muda yang sedang naik daun. Apakah Anda siap menyaksikan masa depan gemilangnya di dunia sepak bola? Lebih lanjut, situasi Arhan Kakak yang masuk dalam daftar Next Generation 2024 oleh The Guardian mencerminkan perkembangan positif dalam karirnya dan memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Kakak, tetapi juga menunjukkan bahwa bakat muda Indonesia mulai mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi pemain muda lainnya di tanah air. Di usia yang masih muda, Kakak berhasil menarik perhatian dunia sepak bola, dan ini bisa menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus berprestasi dan meningkatkan kualitas permainan.
Namun, dengan perhatian yang besar datang ekspektasi yang tinggi, sehingga kakak harus siap menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin muncul. Meskipun kakak memiliki potensi besar, laporan yang menunjukkan aspek-aspek yang perlu diperbaiki, seperti sentuhan pertama dan kesadaran di lapangan, mengingatkan bahwa perjalanan kakak masih panjang. Ini menjadi pengingat bahwa meski berbakat, pemain muda perlu terus berlatih dan mengembangkan keterampilan untuk mencapai puncak karir mereka. Persaingan dengan pemain lain, seperti Jens Raven, juga bisa menjadi kesempatan bagi kakak untuk belajar dan berkembang. Persaingan yang sehat dalam tim dapat mendorong pemain untuk meningkatkan performa mereka, sehingga keduanya dapat tumbuh menjadi lebih baik. Dukungan dari klub, seperti Persis Solo, dan timnas juga sangat penting bagi perkembangan kakak. Lingkungan yang mendukung akan membantu pemain muda ini untuk terus berproses dan meraih potensi terbaiknya. Jika klub dan federasi dapat memberikan bimbingan yang tepat, kakak berpeluang untuk memiliki karir yang cemerlang di masa depan. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan harapan dan tantangan yang dihadapi Arhan Kakak. Dengan bakat dan kerja keras, ia memiliki peluang untuk menjadi salah satu bintang sepak bola Indonesia di masa depan. Arhan Kakak, perjalananmu baru saja dimulai, dan kamu telah mencapai tonggak yang luar biasa dengan masuk dalam daftar Next Generation 2024. Ini adalah momen yang menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasimu mulai membuahkan hasil. Ingatlah bahwa setiap pemain hebat pernah berada di posisi yang sama, menghadapi tantangan dan rintangan. Jangan biarkan tekanan atau ekspektasi menghalangimu. Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Teruslah berjuang, tingkatkan keterampilanmu, dan jangan takut untuk membuat kesalahan, itu adalah bagian dari proses belajar. Kamu memiliki potensi yang luar biasa. Dan dengan tinggi badanmu serta kemampuan yang sudah kamu tunjukkan, masa depan yang cerah menantimu. Tetaplah rendah hati, dengarkan arahan pelatih, dan jangan ragu untuk meminta saran dari pemain yang lebih berpengalaman. Ingatlah, kesuksesan bukan hanya tentang bakat, tetapi juga tentang sikap dan ketekunan. Jadilah inspirasi bagi teman-temanmu dan generasi muda lainnya. Berikan yang terbaik di setiap kesempatan, dan percayalah bahwa impianmu bisa tercapai. Dengan kerja keras dan dedikasi, kamu dapat menulis kisah sukses yang tidak hanya membuatmu bangga, tetapi juga mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Teruslah berjuang, Arhan Kakak, masa depanmu sangat menjanjikan. Drama menggugah di Qingdao. Timnas Indonesia mengalami kekalahan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia, yang selama ini menjadi harapan bangsa, harus merasakan pahitnya kekalahan perdana mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertarungan sengit melawan tuan rumah Tiongkok di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober malam, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 2-1. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, tak tinggal diam. Ia menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mendukung timnas, baik dalam keadaan menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, ungkap Erick, menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan tim. Dalam laga tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong menunjukkan performa dominan dengan penguasaan bola mencapai 76%. Namun, nasib buruk menghampiri mereka, di mana gol tunggal Indonesia yang dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-86 tidak cukup untuk menggagalkan 2 gol dari Tiongkok yang dicetak oleh Bakram Abdueli, menit 21, dan Yuning Zhang, menit 44. Meskipun kalah, statistik berbicara lain. Tim Garuda mencatatkan 12 tembakan, dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang lawan. Di sisi lain, tim tuan rumah hanya mampu melepaskan 4 tembakan, dengan 1 yang tepat sasaran. Kini, posisi Indonesia terjerembab di peringkat kelima klasemen sementara grup C, dengan koleksi poin yang sama dengan Tiongkok. Namun, Indonesia masih unggul dalam selisih gol. Tapi jangan berkecil hati, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Dalam waktu dekat, mereka akan menghadapi 2 laga kandang krusial. Pertama, menjamu Jepang pada 15 November, dan dilanjutkan dengan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ayo dukung timnas Indonesia? Mampukah mereka bangkit dari keterpurukan dan meraih kemenangan? Saksikan perjuangan mereka dan jadi saksi sejarah sepak bola Indonesia. Bagaimana menurutmu? Lebih lanjut,
Situasi yang dihadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini cukup kompleks. Kekalahan 2-1 dari Tiongkok meskipun secara statistik tim Garuda menunjukkan dominasi penguasaan bola dan jumlah tembakan, menggambarkan tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh tim. Beberapa poin yang bisa diambil dari situasi ini adalah 1. Pentingnya evaluasi. Pesan Erick Thohir tentang pentingnya evaluasi setelah pertandingan sangat tepat. Meskipun tim menunjukkan performa yang baik dalam penguasaan bola, efektivitas dalam mencetak gol perlu ditingkatkan. Analisis mendalam terhadap strategi dan taktik yang digunakan selama pertandingan dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 2. Mentalitas tim. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari olahraga. Dukungan dari PSSI dan fans sangat penting untuk menjaga semangat tim. Ketika tim mengalami kekalahan, dukungan moral bisa menjadi motivasi tambahan untuk bangkit di laga berikutnya. 3. Kesempatan untuk membangun. Meskipun kalah, ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Dengan 2 pertandingan kandang yang akan datang melawan Jepang dan Arab Saudi, ini adalah kesempatan bagi tim untuk memperbaiki kesalahan dan menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi. 4. Tekanan dan harapan. Dengan harapan besar dari para penggemar, tekanan untuk tampil baik semakin meningkat. Ini bisa menjadi pedang bermata dua, di satu sisi, bisa memotivasi tim, tetapi di sisi lain, bisa menambah beban mental. Penting bagi pelatih dan pemain untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. 5. Pengembangan jangka panjang. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Diperlukan program pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pemain dan tim secara keseluruhan, baik dari segi teknik maupun mental. Secara keseluruhan, meskipun kekalahan ini menyakitkan, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Dengan dukungan yang tepat dan evaluasi yang baik, timnas Indonesia memiliki potensi untuk bangkit dan meraih kesuksesan di laga-laga berikutnya.